Kisah Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan sultan dengan hati yang riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah Sultan Harun al-Rasyid, besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun sangat kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi saja perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga lelah, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga bercerita bahwa dia dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya dengan ibu tua tersebut. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua itu, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada sultan. Assalamualaikum ya tuanku Syah Alam. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sultan. Setelah itu sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan Harun al-Rasyid. Dia adalah ibuku, kata Abu Nawas. Benarkah itu ibumu? Benar tuanku, inilah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba menggendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan sang raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun segera memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja sultan tersinggung. Ibumu ini sangat tidak sopan Abu Nawas. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas ya tuanku Syah Alam, suami ibu hamba ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas itu perempuan itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada sultan.
Ya tuanku Syah Alam, katanya, adapun hamba ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Hamba terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini semua orang tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikianlah pula perempuan itu dan semua yang hadir di balairu istana dengan perasaan masing-masing. Asmara memang aneh. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tetapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya saja tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sudah terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas kemudian berkata, saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Lalu Abu Nawas bertanya, sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. Engkau keundang ke sini bukan untuk bertamasya, kata sang raja. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia, kata Abu Nawas. Tetapi aku belum paham, ucap
Baginda Sultan Harun al-Rasyid, maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, kata Abu Nawas. Lalu kemudian Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembalinya dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap sang raja. Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Tanya Abu Nawas. Apa maksudmu? Raja balas bertanya kepada Abu Nawas. Sang pangeran ini sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. Bagaimana kau tahu? Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran pun tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. Ucap Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Abu Nawas. Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, jawab Abu Nawas. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran pun berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, kemudian raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat amat indah. Kisah Abu Nawas hukum berdasarkan mimpi. Bukanlah Abu Nawas namanya kalau kehabisan akal pada saat terdesak dan juga pada saat terjepit. Meskipun dikelilingi pembesar-pembesar kerajaan, tapi tetap saja akalnya main demi menunjukkan kebenaran ke semua orang. Salah satu kisahnya adalah ketika Abu Nawas harus menghentikan sepak terjang sang hakim yang tidak adil sama sekali, yaitu hukum berdasarkan mimpi. Pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar murid-muridnya, dan datanglah 2 orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita penjual qahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja, kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian dan ajaklah teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu, ujar Abu Nawas. Meskipun para murid merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh sang guru. Pada malam tiba, lalu Abu Nawas memerintahkan mereka untuk merusak rumah Tuan Qadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga menegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut. Bahkan kalau ada yang menghalangi, haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju rumah Tuan Qadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Qadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran, dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Qadi marah besar, namun tak berdaya. Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Guru kamu, Tuan Abu Nawas. Apakah betul? Iya, jawab murid-murid Abu Nawas. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda, teriak Tuan Qadi penuh amarah. Dan benar saja pada keesokan harinya Tuan Qadi mengadukan kejadian malam itu, sehingga Abu Nawas dipanggil agar menghadap sang raja. Baginda raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusakan tersebut. Namun bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik.
Dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengerusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi, dan di dalam mimpi tersebut Tuan Kadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu sang raja menanyakan, bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas dengan tenang menjawab, hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Dia hanya terdiam 1000 bahasa saja. Hai Kadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu? Tanya sang raja. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan dengan tenang. Abu Nawas kemudian menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir datang dengan harta melimpah ruah. Namun kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Kadi. Lalu Tuan Kadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belaka. Sedang menurut Tuan Kadi itu harus dilakukan, sehingga pemuda itu pun akhirnya jatuh miskin. Setelah cross check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu, akhirnya raja sadar jika Kadi yang ditunjuknya itu adalah orang yang zalim. Kemudian raja memberikan hukuman mengambil harta Kadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Lalu kemudian Tuan Kadi dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuat zalim dan menyalahgunakan wewenang. Cara berkebun Abu Nawas. Dia ingin berkebun tanpa harus bersusah payah sibuk mencangkul karena sudah dicangkulkan orang lain secara gratis. Ibaratnya diam itu pasti, mungkin itulah istilahnya. Sebuah cara jitu dari si cerdik Abu Nawas dalam menghadapi orang-orang yang kelakuannya seringkali menjengkelkan. Meskipun tidak protes atau adu fisik, namun siasat Abu Nawas cukup membuat orang-orang tersebut menghentikan kebiasaan buruknya. Seorang musuh tak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fisik, akan tetapi bagaimana seseorang dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri. Itulah cara Abu Nawas dalam menyikapi tingkah laku pengawal Raja Harun al-Rasyid yang seringkali membuatnya jengkel. Meski demikian, ia tak melawannya secara terang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat. Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek dari musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hal itu hanya akan membuat musuh akan semakin memusuhi dan membenci dirinya. Kegelisahan Abu Nawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia diangkat menjadi penasihat istana. Bukan tanpa alasan raja mengangkat dirinya, karena memang Abu Nawas memiliki kecerdikan yang begitu tinggi. Sejak tinggal di istana kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya seperti terpenjara. Bahkan untuk berkomunikasi dengan istrinya saja, ia hanya bisa menanyakan kabar melalui surat. Oleh karena itu, setiap merasa rindu terhadap keluarga, Abu Nawas pun mengirimkan surat kepada istrinya, begitu pula sebaliknya. Hanya saja yang membuatnya jengkel yaitu setiap kali surat itu dikirimkan pasti terlebih dahulu dibaca oleh para pengawal raja. Bahkan semua suratnya telah diteruskan kepada raja untuk dibaca, padahal tak jarang dalam surat itu terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya pribadi, yang semestinya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja. Setelah sekian lama tinggal di istana, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif para pengawal raja. Para pengawal raja yang seringkali melakukan tindakan tersebut dengan seenaknya saja akhirnya dibuat malu oleh Abu Nawas. Pada suatu hari Abu Nawas menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Suamiku, kapan saatnya kita menanam di kebun kita?" tanya istrinya. Abu Nawas pun bergegas membalas surat istrinya tersebut.
Janganlah sekali-kali menanam di kebun, karena di situ aku menyimpan rahasia negara, tulis Abu Nawas di suratnya. Jawaban Abu Nawas singkat dan sederhananya saja. Jawaban yang singkat dari Abu Nawas itu membuat para pengawal raja terkejut dan bertanya-tanya. Dengan diam-diam ia menuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa prajurit istana dan mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas. Namun apa yang terjadi? Para pengawal tidak menemukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih, capek, dan dengan keringat bercucuran yang mengalir di tubuhnya. Pada keesokan harinya istri Abu Nawas mengabarkan kejadian di kebun mereka melalui surat sebagaimana biasanya, tetap disensor oleh para pengawal raja tadi. Begini isi suratnya. Suamiku kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita, terang istri Abu Nawas. Surat balasan pun dilayangkan. Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap menanaminya, jawab Abu Nawas dalam suratnya. Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam di kebun tanpa harus bersusah payah mencangkul. Sementara itu, surat balasan itu sempat dibaca oleh pengawal raja dan raja sendiri. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawalnya. Raja menilai bahwa para pengawalnya tidak bisa memberikan berita yang akurat, dan akibatnya raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja. Keputusan raja tersebut disambut gembira oleh Abu Nawas. Ini surat-surat yang ia kirimkan ke istrinya maupun surat-surat istri untuk dirinya aman terkendali, tak pernah dibaca lagi oleh pengawal raja. Nah, itulah teknik baru cara berkebun, tentu saja model ala Abu Nawas. Kisah telur beranak. Pada suatu sore Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandang langit. Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar sore itu keluarganya bisa dapat makan. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumah Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal. Rumahnya mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang luas. Hampir semua warga kampung di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun, tuan tanah itu memiliki sifat yang sangat kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Spontan saja tuan tanah senang bukan main, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya karena dia hanya butuh 3 butir telur itu saja. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah pun sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah, dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring tembikarnya beranak kayak telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu lagi dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir tuan tanah, karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Pada hari-hari selanjutnya si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1000 dinar, sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewati sudah.
Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira, namun dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak malah 3 hari setelah saya pulang. Mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu si tuan tanah menjadi geram. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas, tapi untung saja tidak jadi karena ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Lalu pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit untuk dibangunkan. Dia telah tertipu karena wataknya sendiri yang gigir, tamak, dan pelit. Abu Nawas mengemban tugas yang berat dari sang raja. Abu Nawas belum kembali, kata istrinya. Ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang sangat luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru saja berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda dan dengan merasa puas. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan juga ornamen-ornamen lainnya. Ketika semua selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan.
Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung." "Wah, engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih, wahai Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda. "Dengan tambang, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda. "Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan, tetapi hamba tetap menyaguhi titah Baginda yang tidak masuk akal itu. Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Abu Nawas mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras," jawab Raja dengan tegasnya. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid, "sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah Paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Alkisah pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun sudah siap. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini?" bertanya imam dan penghulu musola itu.
Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihanmu dengan istrimu itu? Silahkan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati bunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah kalau keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan Penghulu, jawab istri Abu Nawas. Silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang-orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan. Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali, ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas, perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri? Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggar dan ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan penggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak ke keliling pasar. Setelah sebelumnya dicukur segi empat agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana.
Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah dan Sultan bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua pegawai istana yang hadir pada saat itu mereka berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah akan ia tahan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang telah dibawanya. "Inilah mereka tuanku Syah Alam." "Hai Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia tentunya tahu hari ini hari apa, apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman, maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap bisa mencari solusi. Mimpi buruk yang dialami oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Dia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain." Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas kemudian mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirnya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir.
sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Rasanya tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal jadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas sudah tahu semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat sangat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Kisah Abu Nawas tipu menipu. Ada seorang ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol untuk memperdaya iman Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka langsung masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya pun bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga, dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga. Jangan sekarang, kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju, kita harus seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma, dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini?
Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia makan bagiannya, tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah, namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas setuju dengan tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya pura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan harinya mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya di dalam hidup ini. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli yoga pun memuji kehebatan mimpi dari pendeta tersebut. Abu Nawas hanya diam, ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan ini, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Raja dan Jin Ifrit. Dengarlah wahai Ifrit, dahulu kala di sebuah negeri bernama Souman di daratan Persia ada seorang raja bernama Raja Yunani. Beliau sangat kaya raya dan terkenal dengan keberaniannya. Sayang dia menderita penyakit kusta yang tidak kunjung sembuh. Puluhan tabib telah dipanggilnya, namun tidak ada satu obat pun yang bisa menghilangkan kusta dari tubuhnya. Suatu hari datanglah di negeri itu seorang tabib bernama Duban. Dia sudah mendalami berbagai ilmu dari Yunani kuno sampai Yunani modern, dari Persia hingga Syria. Dia ahli dalam pengobatan maupun astrologi. Keahliannya membuat kagum tabib-tabib lainnya dan juga para ilmuwan. Ketika tabib Duban mendengar tentang penyakit yang diderita Raja Yunani, dia bermaksud untuk mencoba mengobatinya. Maka dipelajarilah kembali berbagai buku untuk mencari obat yang paling manjur. Esoknya dia menghadap Raja Yunani. Setelah memberikan penghormatan, disampaikanlah maksud kedatangannya, yaitu untuk mengobati penyakit kusta raja. Tuanku, saya dengar bahwa belum ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakit Paduka. Jika Paduka mengizinkan, insya Allah saya bisa menyembuhkannya tanpa obat ataupun salep. Katanya, bagaimana caranya? Demi Allah, jika kamu bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan apapun yang kau mau, harta yang banyak untukmu dan anak cucumu.
Dan kamu akan kujadikan penasihat dan sahabat terbaikku, kata raja. Insya Allah saya bisa menyembuhkan Paduka. Besok saya akan mulai pengobatannya, kata tabib Duban. Kemudian ia memohon diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tabib Duban kemudian membuat sebuah stik golf yang diberi lubang di pegangannya. Di lubang itulah tabib Duban memasukkan obat racikannya. Kemudian ia juga membuat sebuah bola sebagai pelengkapnya. Keesokan harinya, tabib Duban kembali menghadap raja. Dia mengajak raja ke lapangan istana. Kemudian memberi raja stik golf buatannya dan sebuah bola. Dimintanya raja untuk memukul bola tersebut sambil menunggang kuda. Pukullah bolanya dengan sekuat tenaga. Saat badan Paduka berkeringat, maka panas tubuh Baginda akan membuat obat yang ada di dalam stik golf ini ke seluruh tubuh Paduka. Setelah itu, Paduka boleh kembali ke istana untuk mandi air hangat. Pastikan untuk menggosok tubuh Paduka hingga bersih. Lalu istirahatlah. Insya Allah besok penyakit Baginda akan sembuh, katanya. Raja Yunani lalu melakukan semua saran tabib Duban. Ketika raja terbangun keesokan paginya, dia melihat bahwa kulitnya telah halus. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah menderita kusta. Kulitnya putih bersih tanpa noda. Raja sangat bersukacita. Dia segera memerintahkan utusan untuk menjemput tabib Duban ke istana. Sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasihnya, raja memberikan berkantung-kantung emas, lusinan pakaian-pakaian mewah, dan hadiah-hadiah lainnya. Sesuai janjinya, raja juga mengangkat tabib Duban menjadi penasihat pribadinya dan mendudukannya di samping singgasananya. Di antara pejabat kerajaan, ada seorang wazir yang menaruh benci terhadap tabib Duban. Dia cemburu dengan semua perhatian dan kebaikan raja terhadap tabib Duban. Suatu hari sang wazir menghadap raja secara pribadi. Wahai Paduka Raja yang adil, hambamu ini ingin menyampaikan sebuah nasihat untuk Paduka. Saya akan menjadi orang terkutuk jika tidak menyampaikannya pada Paduka, katanya. Raja terkejut mendengarnya dan bertanya, nasihat apa? Oh, Paduka yang mulia. Para leluhur pernah berkata, barang siapa yang tidak bisa melihat tujuan, keberuntungan tidak akan datang padanya. Dan kini saya melihat raja sedang membuat kekeliruan. Sejak ia menganugerahi seorang musuh dengan kebaikan. Seorang musuh yang menginginkan kerajaan ini hancur. Dia menganugerahinya kebaikan, kekuasaan, dan menjadikannya penasihatnya, katanya. Siapakah teman yang kau maksud itu? Tanya raja. Paduka, tentu saja yang saya maksud adalah penasihat Paduka, tabib Duban. Kata wazir, dia adalah teman terbaikku, kata raja. Dan dialah yang telah menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib lain. Karena dialah aku bisa menyingkirkan rasa malu yang dulu menderaku karena penyakitku. Aku tidak akan menemukan orang sehebat dia di seluruh negeri. Tapi kenapa kau menentangnya? Aku telah memerintahkan pegawaiku untuk memberikannya gaji 1000 keping emas setiap bulannya, dan bahkan jika aku memberikan sebagian kerajaanku padanya, masih tidak akan cukup mewakili rasa terima kasihku. Oh tuanku, bagaimana kau yakin bahwa dia tidak menipumu? Sesungguhnya aku mengatakan hal ini karena rasa baktiku padamu, kata wazir. Benarkah tidak ada maksud lain dari perkataanmu ini, wahai wazir? Aku takut kau melakukan ini karena rasa cemburu. Jika aku mengikuti nasihatmu, aku takut aku akan menyesal seperti seorang suami yang membunuh burung kakak tuanya. Aku akan menceritakan kisahnya padamu, kata raja. Maka, oh Ifrit, raja pun memulai ceritanya. Kisah Abu Nawas dan pintu akhirat. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sangat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Ulama itu kemudian berpikir sejenak dan kemudian ulama itu berkata, untuk mengetahui yang sedemikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur?
Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur, sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau kemudian pulang ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Lalu kemudian Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda Raja, kemudian Baginda mengatakan sesuatu kepada Abu Nawas. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas? Sanggup, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Dan ini adalah kisah Abu Nawas dan menteri bertelur. Pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya. Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku. Apabila kamu muncul ke permukaan nanti, aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke 10 orang menterinya itu, Sultan bertitah. Kamu sekalian aku perintahkan turun ke kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapatkan hukuman dariku. Mencari telur di dalam air, pikir Abu Nawas sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak ta'zim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Hari malam pun telah tiba. Keesokan harinya pagi, benar-benar menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari kolam masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul ke permukaan. Ia berenang kesana kesini mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke daratan. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. Hai Abu Nawas, mana janjimu? Kata Sultan.
semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku, hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman. Sembah Abu Nawas, ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini adalah ayam jantan, membawa anak ayam jantan lagi pula berkokok. Telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimanakah ia dapat bertelur? Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak bisa berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal itu.